Kitabnya berjudul Ahadits Mu'allah Dhahiruha As-Sihah. Hadis-hadis yang berpenyakit yang dhahirnya adalah sahih. Maka kita lebih baik dalam bab ini mengambil ucapan-ucapan dari muqaddimah kitab kami di kitab Ahadits Mu'allah Dhahiruha As-Sihah. Karena beliau di sini mengumpulkan ucapan-ucapan yang baik dari para salaf tentang hakikat hadis mu'al. Maka berbeda di saat Syekh kami menulis kitab berhubungan dengan hadis mu'al, dia menulis kitab hadis mu'al, maka muqaddimahnya sangat dalam. Berbeda dengan hanya sekedar mensyarah Al-Baiquniyah seperti kita di sini hanya sekedar mensyarah Al-Baiquniyah, maka tidak begitu dalam. Karena di sini Syekh sangat dalam dan sangat paham kepada ilmu ilal, dia jawantahkan di kitabnya di saat membahas hadis mu'al. Maka di dalam kitab yang beliau tulis itu banyak sekitar ratusan contoh hadis-hadis mu'al. Oleh sebab itu lebih baik kita mengambil faedah pelajaran kita syarah Al-Baiquniyah ini dari kitab Syekh kami Muqbil Ahadits Mu'allah Dhahiruha As-Sihah di muqaddimah beliau. Berkata Syekh kami Muqbil, dari definisi hadis mu'al mengambil dari ucapan Imam Ibnu Shalah di kitabnya Al-Muqaddimah. Ibnu Shalah di kitabnya Al-Muqaddimah merupakan sumber dari ilmu hadis yang dipakai di zaman now dan diambil dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya An-Nukat. Dan begitu pun Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar termasuk dari orang-orang muhaddisin yang banyak memberikan definisi-definisi yang memudahkan para penuntut ilmu. Maka Ibnu Shalah, guru besar, kemudian setelah itu hiduplah Al-Hafidz di zamannya. Kalau Ibnu Shalah fil Muqaddimah, kita masuk kepada definisi hadis mu'al dari kitab Syekh kami Muqbil di muqaddimahnya, muqaddimah Ahadits Mu'allah Dhahiruha As-Sihah, Dhahiruha As-Sihah, kitab yang ditulis beliau di muqaddimahnya sangat syarat dengan ilmu tentang permasalahan hadis mu'al. Kalau Syekhuna Muqbil makna al-illah, makna dari al-illah. Kalau Ibnu Shalah fil Muqaddimah, dia menukilkan dari Ibnu Shalah di dalam muqaddimahnya, fal hadis al-mu'allal huwa al-hadis alladhi ittala'a fihi ala illatin tahduhu fi sihhatihi ma'a anna dhahirata as-salamatu minha. Inilah yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Shalah dan ini yang dipakai oleh para ulama. Apa itu hadis mu'al? Al-hadis alladhi utuli'a fihi ala illatin tahduhu fi sihhatihi, bahwa hadis yang setelah diperiksa diketahui atas penyakitnya mempunyai sebab yang menyebabkan dia itu dhaif, namun ma'anna dhahirata as-salamatu minha, namun dhahirnya dia itu selamat dari kedhaifan. Jika dilihat dari sanad, seluruh rijalnya thiqah. Jika dilihat dari masalah terputus, tidak ada yang terputus, semua rawinya seakan-akan mendengar. Namun di sana ada penyakit yang lain. Setelah diperiksa, itulah hadis yang diinginkan dengan hadis mu'al. Maka dia termasuk dari jenis bab ilmu hadis dan masuk di antara contohnya hadis syadz, hadis maqlub, dan hadis mudraj. Ini semuanya hadis-hadis yang dhaif dikarenakan mu'al. Dan berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar di kitabnya An-Nukat, wa hadha tahrirul kalam al-hakim fi ulumil hadis, fa innahu qala wa inna ma yu'allilul hadis min awjuh laisa lil jarh fiha madkhal, fa inna haditsal majruh saqitun wa ilatul hadis taksuru fi ahadits as-siqat an yuhaditsu bi hadis lahu illah fatukhfa alaihim illatuhu.
wal hujjah fihi indana al-ilm wal fahm wal ma'rifah. Maka berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan dari Imam Al-Hakim An-Naisaburi Sahibul Mustadrak yang mempunyai kitab Ulumul Hadis, Ma'rifatul Ulumul Hadis. Maka dinukilkan oleh Asy-Syaikh tadi ucapannya bahwa hadis mu'al itu bukanlah dia itu hadis yang dhahir. Misalnya hadis ini di sanadnya ada rawi yang dhaif, ada rawi yang berdusta, ada rawi yang matruk, dihukumi dengan dhaif. Tidak. Tetapi kata Imam Al-Hakim juga hadis ini dhahirnya sahih, dhahirnya bisa diambil. Namun setelah dijamak turuk diperiksa, maka dia itu hadis yang berpenyakit, yang harus ditinggalkan karena penyakitnya ini, meskipun penyakitnya tidak jelas. Maka ini definisi dari Ibnu Salah dan definisi dari Imam Al-Hakim yang dinukilkan oleh Al-Hafidz di kitabnya An-Nukat. Maka lihat bagaimana ucapan Syekh kami, maka yusammal hadis ma'lulan. Maka kapan suatu hadis dikatakan hadis yang mu'al, hadis yang berpenyakit tetapi penyakitnya tidak jelas? Kapan? Berkata Syekh kami, fa'ala hadza la yusammal hadis al-munqati' masalan ma'lulan walal hadis alladhi rawihi majhul ma'lulan aw dha'fin, wa innahu yusamma ma'lulan idza ala amrihi ila syai'in min dzalik ma'a kaunihi dhahirus salamah min dzalik. Berkata Syekh kami, ini kesimpulan dari definisi, maka tidak disebutkan hadis mu'al itu seperti hadis munqati'. Maka hadis munqati' sudah lewat apa belum? Sudah. Maka hadis munqati' yang mana dia itu terputus satu rawi. Misalnya rawinya itu ma'ruf dari Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Kemudian ada jalan dari Malik dari Ibnu Umar. Kita katakan ini munqati'. Malik kapan bertemu dengan sahabat Ibnu Umar? Ini contoh hadis munqati'. Maka hadis munqati' kata Syekh kami tidak dinamakan hadis mu'al. Kenapa? Dhahir. Orang melihatnya Malik an Ibnu Umar, ini sanadnya terputus, ini munqati'. Ataupun ada rawi yang majhulul hal, seperti di asar yang kita baca di pelajaran pagi dari rawi Al-Musanna, misalnya Al-Musanna Ibnu Ibrahim, gurunya Imam At-Tabari, meriwayatkan jalan dari asar Mujahid, dari Shibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Maka jalan ini sanadnya dhaif. Kita katakan mu'al tidak. Kenapa? Karena Al-Musanna Ibnu Ibrahim, gurunya Imam At-Tabari, majhul, unknown, tidak diketahui derajat hadisnya. Mungkin dia rawi yang sahih, mungkin dia rawi yang dhaif, mungkin dia yang pendusta dan sebagainya, tidak diketahui. Maka seorang rawi jika tidak diketahui keadaannya, dia adalah majhul, dan majhul hadisnya ditolak. Maka ini bukan kata Syekh dari contoh hadis mu'al. Maka hadis mu'al kita sebutkan lebih luas lagi, bukan juga hadis yang di sanadnya ada rawi mudallis, seperti dari Al-A'mash dari fulan dengan an. Nah, ini ada an-anatul mudallis, hadis mu'al, tidak dhahir. Orang bisa menghukumi secara langsung. Atau di hadisnya ada memang sayyul hifdz, hafalannya rusak, seperti diriwayatkan hadis dari Hajjaj Ibnu Arta'ah, sayyul hifdz. Atau hadis dari Ibnu Lahiyah, sayyul hifdz. Atau hadis dari Katibul Lais yang tidak menjaga tulisannya meskipun dia thiqah, tetapi tidak menjaga tulisannya sehingga tulisannya amburadul. Apa amburadul? Berantakan, masuk kepadanya tulisan yang dikarang oleh orang.
sehingga hadisnya aneh. Sebagian ulama mengatakan dia pendusta karena hadisnya aneh, tidak ada di dunia kecuali dari dia. Maka ini jelas bukan hadis yang mu'al. Jika di sana ada kaki Budais ataupun riwayat mudallisin yang beranak-anak ataupun bahkan rawi yang pendusta atau rawi yang matruk ditinggal hadisnya, ini semuanya dhahiruhu dhaif, bukan dhahiruhu sihah. Adapun hadis yang mu'al, gambarannya dia adalah hadis yang dhahirnya bersih, suci dari debu. Namun setelah diperiksa di mikroskop ternyata banyak virusnya. Maka ini yang diinginkan ucapan Syekh, wa fi hadha rad ala man za'ama anal ma'lul yasmil kullu mardud. Maka ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa semua hadis maklul, hadis yang ditolak itu dia maklul. Semua hadis yang dhaif itu dia maklul. Tidak. Hadis maklul khusus yang tersembunyi dan dhahirnya sehat. Lalu bagaimana cara Syekh mengatakan di sini, bagaimana cara kita mengetahui hadis ini mu'allaq? Wa idza taqarrara hadza fasabil ila ma'rifati salamatil hadis minal illah kama naqalahu al-musannif anil khatib an yajma' turuqahu fa in ittafaqat ruwatuhu wastu dhaharat salamatuhu. Maka caranya bagaimana untuk mengetahui hadis ini penyakit yang tersembunyi, hadis mu'al dan ini hadis yang sahih, maka dikumpulkan jalan-jalannya. Maka jika tidak ada ikhtilaf dari jalan-jalannya semua dikumpulkan, ternyata sanadnya kepada rawi yang siqat semuanya dan bersambung, maka kita hukumi hadis ini hadis yang sahih. Namun jika terjadi ikhtilaf, maka berkata Syekh, wa in ikhtalafu am kana duhurul illah famadaru ta'lil fil haqiqah ala bayan al-ikhtilaf. Maka jika terjadi khilaf, maka nanti diketahui dari mana sumber khilaf tersebut. Wa hadzal fan agmad anwa'il hadis wa adaqaha maslakan wa la yaqumu bihi illa man manahahu Allah ta'ala fahman wa yasan wa ittila'an hawiyan wa idrakan limaratibir ruwah wa ma'rifatu thaqibah. Maka